Kevin Dix mungkin baru debut pada Maret tahun 2025. Kevin Dix kemungkinan baru bisa debut bersama Timnas Indonesia pada Maret tahun 2025. Sistem naturalisasi kebut tidak bisa dilakukan PSSI. Transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto menjadi faktor utama. DPR yang menjadi tempat pembahasan naturalisasi pun akan ganti personil. Untuk itu, naturalisasi Kevin Dix tidak bisa dikebut agar bisa debut bulan depan untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Adapun ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelahnya baru akan digelar lagi pada Maret tahun 2025. Kita tahu bahwa sekarang di DPR itu masih tahap proses karena pemerintahan baru. Sekarang di DPR belum ada komisi-komisi. Kalau sekarang, kami juga bingung mau ke komisi berapa karena ada perubahan itu, kata anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga kepada wartawan. Kami jadi belum tahu kapan selesainya proses naturalisasi Kevin Dix karena belum juga ditekan oleh DPR. Lalu sebentar lagi ada keberlanjutan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mudah-mudahan semua lancar dan prosesnya berjalan baik, ujarnya menambahkan. PSSI sebenarnya masih berharap Kevin Dix bisa segera memperkuat Timnas Indonesia bulan depan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, federasi harus pasrah harus menunggu hingga tahun depan. Timnas Indonesia akan memainkan matchday 7 dan 8, yakni melawan Australia tandang dan Bahrain kandang. Kami coba kejar H7 sebelum pertandingan vs Jepang. Tapi kami optimisnya di Maret tahun 2025. Kami juga akan berjuang maksimal, semoga November bisa tapi tetap optimisnya di Maret tahun 2025, ucap Arya. Media asing sebut Timnas Bahrain pengecut. Media asing asal Vietnam, Bongda 24 menyorot sikap keberatan Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA untuk bermain di Indonesia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. BFA telah mengajukan surat kepada FIFA dan AFC agar memindahkan laga kontra Timnas Indonesia ke tempat netral demi keselamatan para pemain mereka. Ketakutan ini merupakan buntut dari serangan yang dilakukan warganet Indonesia di media sosial. Warganet meluapkan kemarahan hingga ancaman kepada pihak yang berkaitan dengan sepak bola Bahrain. Selain melontarkan komentar marah di media sosial, website BFI juga sempat menjadi sasaran percobaan peretasan hingga dalam Google Maps sejumlah nama tempat di Bahrain diubah. Ancaman dan serangan siber yang dilakukan warganet Indonesia tentu membuat kekhawatiran berlebih bagi BFA saat Timnas Bahrain akan melakoni laga tandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret tahun 2025 mendatang. Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengecam sikap tak bertanggung jawab fans Timnas Indonesia di dunia siber, tulis BFA melalui Instagram resmi Rabu, 16 Oktober tahun 2024. Asosiasi akan mengirimkan permohonan untuk memindahkan pertandingannya dari Indonesia untuk menjaga keselamatan tim nasional, sambung mereka. Turut menyorot sikap keberatan BFA, media Vietnam Bongda 24 dalam laporannya menyebut Timnas Bahrain pengecut atau penakut untuk bermain di Indonesia. Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia, tulis media itu dikutip Jumat, 18 Oktober tahun 2024. Netizen bola minta PSSI rekrut pelatih Eropa tukangi timnas. Imbas kekalahan perdana Indonesia atas Tiongkok pada laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memunculkan gelombang protes terkait kualitas pelatih Sinteyong atau STY. Indonesia kalah tipis 1-2 dari Tiongkok dalam pertandingan yang berlangsung Senin 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Stadium. Tiongkok unggul 2 gol lebih dulu sebelum akhirnya Tom Haye mencetak gol balasan di menit ke-86. Hal yang paling disorot dalam laga ini adalah keputusan pelatih Sinteyong atau STY yang melakukan perubahan taktik dan formasi. Saat line up pemain memasuki lapangan, para pendukung timnas sudah melihat ada yang berbeda. Asnawi Mangku Alam masuk sebagai starter dan mengambil alih posisi kapten tim. Asnawi menggantikan Sandy Walsh yang dicadangkan. Lalu Jordi Amat harus absen lantaran cedera digantikan Shaine Patinama dan Witan Sulaiman diturunkan sebagai starter menggantikan Malik Rizaldi. Kekalahan atas Tiongkok itu sepertinya membuat banyak penggemar bola tanah air mulai bereaksi.
Bahkan usai laga timnas melawan Tiongkok berakhir, tagar STY out langsung menggema di X bahkan masuk daftar trending topik. Para netizen bola di media sosial kini juga berbondong-bondong meminta PSSI untuk merekrut pelatih asal Eropa, agar potensi pemain diaspora timnas Indonesia bisa dieksplor lebih maksimal. Nggak ada sejarahnya orang Asia Timur yang sukses melatih pemain-pemain Eropa. Namanya juga beda kultur, tetap aja nggak masuk skemanya. Udah waktunya ganti pelatih Eropa. Komentar salah satu akun. Buat menyelamatkan timnas Indonesia, kini butuh pelatih level Eropa. Minimal yang bisa bahasa Inggris agar bisa memimpin diaspora-diaspora kita yang berkualitas. Ujar akun lainnya. Shin Tae-yong saat ditanya peluang timnas Indonesia. Pelatih tim nasional timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengomentari peluang Garuda untuk lolos dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Secara mengejutkan, pelatih asal Korea Selatan itu masih yakin timnas Indonesia memiliki kans yang besar untuk finish ketiga dan keempat di grup C agar bisa lanjut menuju playoff alias babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia harus puas membawa pulang 1 poin dari 2 laga tandang terbarunya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. 1 poin itu didapat setelah skuad Garuda bermain imbang 2-2 kontra Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Hasil itu membuat timnas Indonesia masih terkunci di posisi 5 dengan 3 poin. Namun perjuangan timnas Indonesia bisa dibilang cukup berat dalam sisa 6 laga grup C. Hanya saja Shin Tae-yong masih sangat yakin bisa membawa skuadnya menjaga asal lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Menurut saya sekarang ini sama saja. Pasti kami bisa masuk ke playoff. Saya yakin sekali, tutur Shin Tae-yong saat tiba di Jakarta. Dikutip Kamis 17 Oktober 2024. Seperti apa yang selalu diucapkan olehnya, Shin Tae-yong mengusung misi untuk membawa timnas Indonesia finish posisi 3 atau 4 grup C. Karena dengan begitu, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dan tujuannya sama dari dulu sampai sekarang, ungkap dia. Kami akan memposisikan Indonesia mungkin peringkat ketiga atau keempat, agar kami bisa lanjut ke babak berikutnya sampai bisa lolos ke Piala Dunia, terang juru taktik berusia 54 tahun itu. Bahrain minta laga lawan Indonesia dipindah ke tempat netral. Bahrain meminta pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan timnas Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 25 Maret tahun 2025 dipindahkan ke tempat netral. Mereka mengajukan usulan itu karena faktor keamanan.